A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa berjumpa di acara diseminasi buku. Kemarin buku yang pertama ini tebal sekali, terus sekarang kita akan bedah buku yang kedua ini tentang Green Leader. Karena eh, banyak bahasa-bahasa terminologi ayat suci ataupun teoritis yang menganggap bahwa alam udah menjerit, alam sudah diperkosa dan lain-lain. Pas sekali sekarang kita akan berjumpa dengan Bapak Devanda, itu yang ahli di kesehatan. Jadi apa nanti hubungannya tenaga kerja dengan kesehatan, dengan CSR, TJSL, SGDIS, dan lain-lain. Sebelum dimulai, saya akan bacakan CV beliau. Ya, nama lengkap Bapak Devanda Faik Albin. Gelar akademiknya eh, Escape NS MCAP ya. Terus non akademiknya banyak sekali ya. OHNU, CML, CH, CS, CNPS, CM, MW, CAWD, CSK kayak gitu. Ini data pribadinya, sekarang karyawan BUMN. Jadi menarik ya, beberapa beberapa narsum di APSK itu sangat general. Ada yang di apa? Ada yang di akademisi, ada yang di praktisi hukum, ada yang di berbagai. Kemarin juga kita ketemu dengan narasumber di BUMN. Nah, sekarang kita ketemu yang kedua kalinya ini. Ini menarik sekali karena kebanyakan di APSK adalah peneliti dan akademisi. Kita perlu apa suara-suara dari berbagai stakeholder tentunya. Pengalaman jabatan ataupun pekerjaan sangat panjang sekali. Tenaga pendidik, terus research, banyak sekali di rumah sakit dan lain-lain. Ini penting sekali karena negara kita negara yang sumber daya alamnya luar biasa, pekerjaannya juga luar biasa. Astagfirullah. Dan beberapa eh, apa organisasi ya yang di yang dijalanin. Ada member, ada volunteer, ada ketua ya. Yang sekarang ini Yayasan Apuki, Akademisi Praktisi Perawat Okupasi Indonesia. Banyak sekali. Saya sudah kirim di grup CV-nya dan saya rasa ini penting untuk apa Bapak Ibu juga melihat track record-nya. Jadi saya keingat tentang Ibnu Sina jatuhnya. Dulu sebelum hegemoni epistemologi keilmuan, dia pandai sekali dengan filsafat dan kedokteran dan lain-lain. Namun berbeda dengan saat ini yang kita harus dilinearkan tentunya. Tanpa panjang lebar, Bapak Ibu, kepada Bapak Devanda, waktu dan tempat saya aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, Pak Dr. Naufal. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Oke, perkenalkan ya, saya Devan Baik Albin. Saat ini bekerja di salah satu BUMN sektor agroforestry. Sebelumnya saya juga berterima kasih sudah ada wadah APSK di mana memang khusus pengembangan studi penelitian di Kalimantan
Mungkin di sini Bapak Ibu sekalian nggak semuanya berlatar belakang keperawatan, cuman memang kita satu bidang. Saya juga praktisi di K3, di mana terkait lingkungan pun kita membahas ya sosial lingkungan. Untuk, dalam buku ini, izin Pak Dokter Naval, suara saya terdengar jelas nggih? Aman, Bapak, aman. Nggih, alhamdulillah. Nggih, dalam buku ini eh, yang lebih saya eksplorkan itu terkait pembukaan paradigma. Ya, pembukaan paradigma tenaga kesehatan kita, terutama di sektor keperawatan, Pak Dr. Noval. Saya itu ngincer salah satu eh, apa pulau ya, terutama Kalimantan ya, di mana sumber daya alamnya itu banyak ya. Tetapi kok penyebaran tenaga kesehatan perawatnya masih minim optimalisasinya gitu. Jadi kebanyakan mungkin masih banyak yang punya mindset itu lulus kuliah kesehatan, bekerjanya di rumah sakit, dinkes, puskesmas, atau klinik saja. Padahal seperti yang kita ketahui bersama, padahal banyak sekali ya tambang-tambang maupun perkebunan kelapa sawit di sana. Nah, di sana itu pun mereka tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan saja, tetapi juga bisa memberikan dampak terhadap lingkungan, ya, lingkungan sosial di daerah tersebut. Dalam buku ini kita membahas terkait optimasi distribusi tenaga kesehatan sebagai SDM K3. Ini occupational health nursing dalam implementasi CSR atau TCSL perusahaan. Ya, monggo dilanjut Pak Dokter. Ya, ada beberapa poin-poin ya, terutama penekanan terhadap awareness, karena memang masih minim sekali kawan-kawan itu, apalagi di bidang perawatan terkait awareness SDGs, CSR maupun TCSL, eh, Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini kita berupaya untuk membuka, karena penulisan buku ini pun kami ambil dari beberapa keresahan-keresahan gitu. Keresahan-keresahan sejawat kita yang mungkin pekerjaan di tambang maupun sektor agri maupun konstruksi, itu apakah saya itu harus diem saja di klinik atau tetap mengimplementasikan K3 saja, terus tolok ukurnya kita optimal itu bagaimana, nah itu karena memang masih banyak yang statusnya masih kontrak 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 PK atau PKWT ya. Nah itu bagaimana caranya biar bisa status pekerjaannya itu diangkat jadi karyawan tetap seperti itu. Dan di sini pun kita berkolaborasi dengan beberapa kawan-kawan dari akademisi dan peneliti juga. Jadi ya kok yo pas ada wadah ya PSK Kalimantan. Jadi sekalian saya nyemplung kemarin ikut CML juga itu, ternyata ya alhamdulillah apa yang kita upayakan terkait program CSR itu dilalah nyambung. Dan difasilitasi untuk membuat buku ya kita eksekusi. Jadi seperti itu alhamdulillah, semoga bermanfaat. Seperti itu, bisa dilanjut, izin Pak Dokter. Ya ini beberapa dasar-dasar regulasi ya. Tentunya kita berpedoman sebagai tenaga praktisinya, harus betul paham terkait apa sih pokjanya, Pokja Nasional K3 ya, tahun 2024-2029 berarti yang tahun ini. Nah, itu kita masuknya di pedoman yang mana, jadi seperti itu. Mungkin kalau buat kawan-kawan tenaga kesehatan atau kawan-kawan yang di Enviro sudah pada paham. Cuman kalau yang untuk di perawatnya itu masih jarang sekali yang mengetahui. Memang pedomannya sudah ada yang lama ya, di 2012 dari Kemenkes. Cuma tinggal optimalisasi lagi seperti itu. Ya seperti tertulis terkait undang-undang perusahaan ya, PT ya, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007. Nah, cuman dari beberapa regulasi ini tentunya eh, banyak perusahaan itu kalau misalkan disinggung terkait CSR atau TJSL itu Pak, apalagi terkait lingkungan, itu pasti nembaknya buang, bilangnya gini mesti buang-buang duit. Jadi kalau kita selaku praktisi itu ya Pak, mungkin nanti bisa kita diskusikan di sini. Saya juga minta saran.
dari sharing yang kita apa sampaikan, buang-buang duit. Nah, terus yang kedua itu menghambat proses produksi, biasanya kayak gitu. Pakai acara A, A, B, C, D, padahal itu sangat apa ya, benefitnya banyak sekali ya, jangka panjang ya. Bagaimana kita membangun trust terkait citra baik kita sebagai apa praktisi ya, praktisi maupun tim risetnya di perusahaan itu dan nama perusahaannya itu baik di lingkungan tersebut. Jadi seperti itu. Dan itu yang nanti akan cenderung mengundang investor, perusahaan-perusahaan asing. Contohnya, kalau misalkan perusahaan yang udah IPO ya, katakan sudah go global lah, katakan statusnya, itu pasti CSR-nya tertib, CSR-nya tertib. Nah, nah, pertanyaannya, kita di tempat kerja mau nge-upskilling value diri kita dan perusahaan atau enggak? Jadi seperti itu. Nanti ada di set berikutnya ya. Terutama di kita itu kalau yang di apa pedoman terkait tenaga kesehatan sebenarnya sudah benar sudah jelas-jelas tertulis gitu Pak Dokter Nusal terkait apa eh, penegakan empat pilar kesehatannya preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Nah, pertanyaannya lagi, apakah itu sudah betul-betul dilakukan ya atau hanya sekedar tertulis? Jadi seperti itu. Kalau dari apa evaluasi hasil diskusi teman-teman sekalian yang di beberapa site ya kebanyakan masalahnya ya kurang proaktif dan kurang pengetahuan. Seperti itu sayang sekali. Soalnya memang keilmuan ini belum diajarkan di eh, perguruan tinggi, Pak Dokter. Jadi seperti itu. Nah, makanya ya wis kita tuliskan aja di sini. Mudah-mudahan nanti bisa langsung jadikan rujukan ya untuk pengembangan programnya baik di segi pendidikan maupun di lapangan di perusahaan. Mata kuliahnya pun masih belum ada. Jadi mata kuliah occupational health nursing itu belum ada. Kalau saya tengok tadi apa kunjungan APSK di Malaya ya, itu mereka sudah ya. Bahkan yang di Universitas Malaysia Sabah itu sudah bekerja sama dengan NIOS terkait sertifikasinya. Nah, di sinilah kita hadir eh, menggabungkan dari berbagai sektor ya. Ada yang agri, ada yang migas, ada yang mining, konstruksi. Kita bentuk salah apa satu kumpulan akademi Apoki tadi karena memang itu untuk menjadi jalan tengah atau solusi saat ini. Jadi seperti itu. Jadi eh, ya mudah-mudahan nanti di Kalimantan banyak ya karena Kalimantan juga memang potensial kayak gitu, potensial sekali ya. Kalimantan, Sulawesi